Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita mengakhiri bulan Februari ini, tema kita bulanan yaitu Developing the Gifts. Ya, bagaimana kita mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan sebagai penutup tentang pengembangan karunia, saya berpikir bahwa kok saya ditinggal? Ya sudah, kamu kembali sama istrimu, yang belum menikah tetap duduk di tempat. Sama Tuhan. Saudara aku dikasih Tuhan. Ya, sekarang saya akan lebih membahas kepada bagaimana mengembangkan karunia. Sekarang kita impartasikan, kita berikan, salurkan, tularkan kepada generasi di bawah kita. Ini penting sekali. Nah kalau saudara suka judul, maka judulnya adalah Kingdom Legacy. Ya, ini dia. Bagaimana kita ini harus mengamankan, menjaga baik-baik saudaraku, supaya karunia-karunia itu dan semua hal yang Tuhan taruh dalam diri generasi di atas bisa diturunkan. Saya pernah diundang sebuah gereja besar di sebuah kota, khususnya di Jawa. Sudah katakanlah saya sebutkan, di kota Surabaya. Gereja itu saudaraku, waktu gereja Betani belum berkembang, gereja itu sudah berkembang luar biasa. Jemaatnya sudah ribuan. Ya, baru kemudian Betani muncul. Dan tetapi saudaraku, rupanya hamba Tuhan yang dipakai saya sangat hormati. Seorang yang sangat dipakai Tuhan, kalau dia berdoa bisa 6 jam di kamar doa. Begitu keluar saudaraku, orang-orang yang sakit lumpuh itu ditumpangi tani jalan, dan manifestasi kuasa Tuhan luar biasa. Dan saya sempat ketemu hamba Tuhan ini ketika saya diundang khotbah KKR di gerejanya di kota Surabaya itu. Dan saya berlutut di depan beliau dan minta didoakan. Kalau doakan saya cuma begini saudaraku, Tuhan berkatin hambamu. Amin. Cuma gitu saudaraku ya. Saya berharap dia bahasa roh bernubuat atau apa gitu. Kepala saya digoyang-goyang. Enggak ternyata ya. Ternyata saudaraku, hamba Tuhan yang luar biasa dan jemaatnya bahkan gerejanya bisa dibuka di berbagai kota dan pulau. Ternyata saudaraku, begitu hamba Tuhan ini meninggal dunia saudaraku, yang terjadi adalah keributan terjadi. Di mana anak bisa berantem dengan anak. Dan bahkan saudaraku, saya diundang lagi setelah setahun kurang lebih beliau meninggal. Saya diundang lagi gereja itu. Saya tanya kepada mereka, who is the next leader in your church? Mereka masih bingung, siapakah pengganti selanjutnya? Waduh saudaraku, ini masalah serius saudaraku ya. Dan ada begitu banyak leadership yang dibangun itu seperti ini. Tapi kita akan belajar sekarang saudaraku, bagaimana kita mewariskan warisan rohani, legacy. Belum ada bahasa Indonesianya, tapi katakanlah legasi gitu aja ya bahasa Indonesia. Kita mulai dengan next slide, Amsal 13 ayat 22. Kita baca satu ayat ini, 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi ini ayat bagus sekali. Ini banyak orang suka kutip yang berikutnya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Tapi kalau sudah baca ayat ini jangan berpikir ya sudah gue duduk-duduk aja. Gue santai-santai. Toh kekayaan orang berdosa diberikan kepada orang benar. Bukan ya. Tetap bekerja saudaraku ya. Tetap ambil bagian saudara. Tetapi yang menarik, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Perjanjian lama itu merupakan gambaran bayangan dalam perjanjian baru. Kebanyakan perjanjian lama itu bersikap fisikal. Ya, jadi warisannya ya kalau bicara soal warisan ya warisan tentang harta kah, ya tentang materi, ya rumah atau ladang atau apapun. Tapi kalau kita terapkan ini juga di dalam perjanjian baru, maka konotasinya lebih kepada pengertian warisan yang sifatnya rohani. Bukan berarti saudara tidak boleh mewariskan warisan jasmani berupa barang, rumah atau apa ya. Tapi perlu ada warisan rohani yang ini seringkali orang tua tidak meninggalkan warisannya lebih penting dari warisan jasmani, yaitu warisan rohani. Per definisi apa sih sebetulnya? Tapi sebelumnya saya jelaskan permasalahannya, latar belakang masalahnya. Next slide lagi. Saudaraku, tidak ada orang yang bisa hidup selamanya. Betul, setuju? Saudara boleh nyanyi, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi saudara tetap mati kok suatu hari. Kalau Yesus belum datang. Ya, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Makanya saudara mesti siapkan generasi di depan. Ya, dan sekarang kita bisa melihat bahwa perlu sekali generasi ini dimentori.
Dan perlu ada pengganti-pengganti yang baik. Satu kali dalam Yohanes 8, Filipus tuh murid Yesus berteriak begini kepada Tuhan Yesus. Dan ini sebetulnya teriakan orang muda seluruh dunia. Show me the Father. Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Itu udah cukup bagiku. Waduh saudaraku. Teriakin ini teriakan seluruh dunia. Tapi Yesus menjawab, loh kamu gak bisa lihat Yesus Bapa dalam diriku tah? Tapi yang jelas saudaraku, ini yang disebut dengan penyakit generasi ini. Namanya apa? Fatherlessness generation. Generasi tanpa bapak. Bapaknya hadir di rumah, tapi bapak tidak berfungsi secara rohani dengan baik. Itu menyedihkan saudaraku ya. Lalu kita lihat juga, di dalam Alkitab, saudara tidak pernah membuktikan bahwa Yesus Kristus membangun bangunan. Tidak akan. Yesus hanya membangun manusia. Mari saya beritahu kepada Bapak Ibu di sini, the greatest investment, investasi terbesar yang bisa kita berikan dalam kehidupan itu kepada manusia. Makanya saudaraku perhatikan baik-baik. Kita mau perhatikan pelayanan-pelayanan seperti generasi di gereja kita. Ya, walaupun kita khususnya kita baru mulai peresmian bulan Desember kemarin ya. Jadi kita masih muda sekali, baru umur 3 bulan berarti kita ya. Kalau bayi masih gak bisa apa-apa. Tapi saya selalu berusaha supaya pelayanan anak-anak kita, Rocky itu diberi yang terbaik. Bahkan saya bersyukur di sini ada beberapa saudara yang menawarkan diri, Pak, kami bisa bahasa Inggris, bikin Rocky dalam bentuk English service. Why not? Anak-anak kecil-kecil sekarang pintar Inggris kan. Saudaraku, karena ke depan kita ingin bahwa pelayanan generasi itu pelayanan penting. Di beberapa tempat saudaraku, pelayanan pemuda itu pengkhotbahnya dikasih yang murid baru belajar sekolah Alkitab. Prakteknya di situ. Lalu kemudian saudaraku, ya kalau dana diberikan, itu dananya nggak bisa banyak ya. Lebih mementingkan ibadah umum seperti ini. Sehingga anak-anak muda saudaraku dapat kualitas. Bahkan pelayanannya bukan menempati nomor 1 tapi nomor 5 bahkan 10. Saya berdoa setiap kita menangkap ini. Pelayanan orang muda, pelayanan generasi harus mendapatkan tempat nomor 1 saudaraku. Karena ini bicara untuk the next generation. Mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Dan legasi warisan yang terbaik itu kepada manusia bukan proyek-proyek, bukan program-program dan bukan bangunan-bangunan. Syukur kepada Tuhan kita diberikan tempat ini. Pak Arifin bernubuat. Hari ini kamu terima ini pondok katanya. Jakarta Rock Center ini masih pondok. Sebab kita kan dipinjami. Tapi ke depan kata Pak Arifin. Kita akan punya namanya JRCC, Jakarta Rock Convention Center. Saudara percaya itu? Aduh, imannya saudaraku. Tapi saudaraku, kita memang butuh. Tapi kita harus tetap ingat loh. Ya, investasi terbesar tetap kepada manusia. Saya nggak mau berjalan lebih jauh. Tanamkan dulu di hati saudara. Investasi terbesar, mari belajar dari Yesus. Dia berikan kepada manusia. Dia siapkan murid-muridnya saudaraku dan murid-muridnya pelayanannya sampai hari ini menjungkir balikkan dunia pengaruhnya. Next slide lagi. Sekarang pertanyaan, apa itu legacy? Legacy dalam bahasa definisi sederhananya begini. Warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Sekali lagi ya, apa itu legacy? Warisan rohani yang sifatnya kekal. Dapat dipindahkan satu generasi ke generasi berikutnya. Saya bertanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini, 100 tahun ke depan Anda di mana? Beberapa kita berkata meninggal Pak, ya betul ya. Tapi pertanyaan yang penting gini, di mana anak-anak saudara, cucu-cucu saudara? Itu perlu dijawab saudaraku. Belum tentu loh anak cucu kita nanti 100 tahun ke depan percaya Yesus. Kalau dari sekarang kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Menyiapkan mereka sungguh-sungguh. Kalau enggak saudaraku tongkat estafet akan terhenti. Dan saudara lihat beberapa negara yang memulai kekristenannya luar biasa. Mereka akhirnya muncul anak-anak muda generasi di mana ateis mereka menolak Tuhan. Sebab itu ini nggak bisa dipandang sebelah, ini menjadi isu yang penting untuk kita terapkan dalam keluarga kita. Next slide lagi. Saudaraku, jadi apa saja warisan rohani yang terbaik yang bisa kita berikan buat putra putri kita, buat generasi.
Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat. Saya akan ambil dalam Mazmur 78 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan ini sengaja saya ambil ayat ini karena yang menulis ini adalah Asaf. Ya, kalau pelayanan Praise and Worship sudah tahu siapa dia. Asaf ini kan seorang pemazmur yang dipilih oleh Raja Daud untuk memimpin barisan pujian penyembahan di Bait Allah. Dan Asaf ini saudaraku luar biasa. Dia ini memimpin keluarganya, melatih keluarganya memuji menyembah. Dia melatih pula anak-anaknya. Lalu kemudian cucu-cucu, cicit-cicit. Dan saudara, saya harus katakan kepada saudara, dari sejak dia dipilih oleh Raja Daud memimpin barisan pujian penyembahan keluarga ini, keturunan Asaf terus-menerus melayani Tuhan tiada hentinya. Kalau saya hitung di Alkitab, sejak zaman Daud sampai akhirnya tidak tercatat lagi gara-gara Israel berontak kepada Tuhan dan mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar dan mereka dibuang di Babel, kurang lebih 500 tahun. Generasi demi generasi melayani Tuhan. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, Raja Daud saja, pemazmur yang hebat itu. Generasi berikutnya oke, siapa dia? Salomo. Salomo saudaraku memang hebat, tapi 700 istri 300 gundik. Total jenderal 1000. Saya pernah pikiran laki-laki saya yang normal. Mikir gini saudaraku, satu malam sama satu istri. Besok paginya ketemu istri ini lagi 3 tahun lagi. Kalau satu malam satu wanita. 1000. Ya. Nah lalu cucu Daud. Rehabeam. Baru generasi ketiga loh Pak. Rehabeam udah berontak melawan Tuhan saudaraku. Nggak takut Tuhan hidupnya. Israel jadi terbelah jadi 2. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Saudara, baru generasi ketiga. Orang Taldu, orang Tiongkok daratan sana. Mereka ketakutan dengan apa yang saya sebutkan sebentar ini. Mereka percaya begini. Generasi pertama mengumpulkan kaya raya. Lalu generasi yang kedua menghabiskan. Bukan menghabiskan. Generasi kedua masih melanjutkan. Ya, menerima warisan generasi pertama. Tapi yang generasi ketiga ini saudaraku menghabiskan semua apa yang dikumpulkan oleh generasi pertama. Itu ketakutan mereka di sana. Tapi itu tidak perlu terjadi kepada saudara di sini. Kalau saudara dengan sengaja saudara mempersiapkan generasi dan memberikan investasi yang terbaik buat mereka. Amin saudaraku. Supaya nanti saudaraku waktu kita dipanggil Tuhan kita gak nyesel saudaraku ya. Mari kita selidiki apa saja sih warisan yang diberikan oleh keluarga Asaf yang hebat ini. Kalau perjanjian baru pemuritannya hebat adalah Tuhan Yesus Kristus tentu. Tapi perjanjian lama saya melihat justru keluarga Asaf ini paling keren. Ya. Dikatakan kami tidak hendak, Mazmur 78 ayat 4, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Kedua, kekuatannya. Ketiga, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, saya akan tunjukkan ada beberapa warisan yang harus kita tularkan, kita ajarkan, kita praktekkan. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Yang pertama, saudara lihat di situ, apa yang diwariskan? Puji-pujian kepada Tuhan. Jangan remehkan soal satu ini. Ini bukan maksudnya puji-pujian nyanyian biasa. Ini berimplikasi ataupun berbicara tentang apa? Bagaimana kita orang tua saudaraku menunjukkan dan memberi teladan kepada anak-anak bahwa kita adalah penyembah. Kita ini terhubung hidup kita lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kata puji-pujian dalam bahasa Ibrani di situ tehillah. Tehillah itu beberapa arti. Pertama himne, tapi high worship. Pujian yang sifatnya vertikal, ya, yang pengagungan kepada Tuhan. Gaya hidup yang menyembah. Jadi saudaraku, mari orang tua yang hadir di sini, saudaraku ajari putra-putrimu, tapi ya lewat keteladanan saudara. Saudara harus jadi penyembah. Jangan berkata begini, suara saya jelek. Tuhan tidak berurusan dengan suaramu. Yang penting kamu jangan paksa jadi singer gitu aja.
pakai mic lagi. Nanti jemaat rebah semua, bukan karena urapan tapi sakit telinga. Tapi gaya hidup menyembah ini mesti ditularkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kesibukan kita seharusnya mampu dikalahkan oleh bagaimana kita memberi perhatian kepada generasi. Kalau enggak kita lihat saudaraku, dampak daripada fatherless generation. Saya tunjukkan, ini saya ngomong ilmiah sekarang. Dalam satu buku, di sana dibuat satu penelitian di Amerika Serikat. Ada 1.337 dokter tamatan dari John Hopkins University Fakultas Kedokteran. Itu John Hopkins itu fakultas kedokterannya salah satu yang top di Amerika. Mereka membuat penelitian bertahun-tahun. Dan mereka menemukan, ini ilmiah ya. Kenapa orang bisa kanker, penyakit yang mematikan. Kenapa orang bisa jantung koroner. Dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya di masa mereka usia dewasa. Ditemukan begini, sebab pada masa kecil mereka tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Perhatikan saudaraku, fatherless generation itu yang dihadapi pada hari-hari ini. Dan diteliti di Amerika, kenapa wanita kulit putih di Amerika banyak mereka hubungan seks sebelum menikah, perempuannya loh. Dan ketika diteliti pun didapati bahwa ternyata masa kecil mereka tidak punya hubungan yang dekat dengan papanya. Saya belajar, salah satu S2 saya itu saya belajar dari Peter Wagner. Peter Wagner punya istri mengajar pada waktu itu. Dan dia bilang begini, penelitian di Amerika lagi, 70% narapidana yang mengalami penjara super maksimum security. Ya, itu penjagaan ketat saudaraku ya. Kalau keluar penjara, kalau sudah di film-film Hollywood yang dirantai tangan dihubungkan ke kaki yang jalannya sampai gini. Kenapa mereka harus mengalami kriminal yang tinggi, yang berat, hukumannya itu bisa puluhan tahun. Kenapa saudaraku? Diteliti 70% didapati pada waktu kecil mereka, orang tua mereka kalau anak itu berbuat nakal gitu, orang tuanya bilang begini, besar kamu ditangkap polisi, besar nanti kamu ditangkap polisi. Diucapkan berkali-kali saudaraku, dan itu masuk di otak mereka dan mereka mengaminkan saudaraku. Dan mereka sekarang ada di dalam penjara 70%. Jangan main-main soal ini ya, kata-kata kutuk dari orang tua terhadap anak-anak saudara, mari kita berdoa nanti kita cabut saudara. Kita hancurkan, kita patahkan. Ya, sebab iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, hendak mencari orang yang dapat dimangsanya. Begitu Anda mengucapkan kata kutuk kepada anak-anak saudara, ditangkap sama dia, pak. Dan dia bilang, ini otoritas yang aku bisa dapatkan dari keluargamu. Karena kamu telah mengeluarkan kata-kata kutuk. Sekarang bagianku adalah menjadikan kutuk ini menjadi kenyataan. Makanya kita perlu patahkan sungguh-sungguh. Oke, jadi puji-pujian kepada Tuhan. Ya, di rumah kami saya dengan istri saya jatuh cinta dengan istri saya itu karena dia itu pintar nari. Tapi kalau suruh nyanyi saudaraku, pernah saya operasi pita suara di Singapura. Dokter bilang begini, pita suara saya itu timbul polip 2 besar-besar gini. Jadi saya harus operasi total, bius total. Dan kemudian dokter bilang puasa bicara 2 minggu. Seorang Roni Daud disuruh puasa bicara 2 minggu. Itu penganiayaan saudaraku. Itu persecution. Lalu saya harus turutikan. Jadi akhirnya, tapi saya sebagai imam, saya harus konsisten bangun mesbah tiap hari. Saya 30 tahun menikah Pak, hampir 31 tahun. Sampai tadi pagi di saksi hidup istri saya duduk di sana karena dia baru pelayanan di cabang yang lain. Saudaraku, sampai tadi pagi saya pimpin istri saya dan anak-anak saya mesbah keluarga. Ya, nah jadi satu kali saya suara nggak bisa nyanyi kan, nggak boleh nyanyi. Jadi saya main gitar seperti biasanya, istri saya yang menyanyi. Saudara, hari itu saya biarkan dia berimprovisasi kemana-mana. Ya, bebas dia sudah, saya hanya menikmati begini ya. Karena saya tidak boleh keluar suara saudaraku. Tapi bukan masalah itu yang diperhatikan Tuhan. Masalah membangkitkan gaya hidup yang menyembah ini loh. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Ketika saudara membangun kehidupan keintiman dengan Tuhan. Keserupaan itu didapatkan. Saudara,
David anak pertama, Tirsa, Tevi. Sejak dalam kandungan saya sudah nyanyi buat mereka. Mereka bayi saya ajak nyembah sama-sama. Nggak ngerti. Tapi kemudian dampaknya adalah anak-anak saya tiga-tiganya sekarang. Mereka semuanya pemazmur. Mereka gaya hidupnya memuji menyembah Tuhan. Dan ini ya kebetulan si David ada di sini. Kamu sini sebentar, David. Ya. Nah, coba. David ini anak pertama ya saudaraku ya. Jadi kesukaannya dia ini bahasa kasihnya itu rupanya bukan kata-kata pujian. Bahasa kasihnya dia bukan physical touch tapi gift of giving. Ini gaya bahasa kasihnya. Jadi saya ingat dari mana saya tahu satu kali ada waktu di Mataram tuh di Lombok. Dia masih kecil, mungkin baru 5 tahun gitu ya. Ada jemaat datang saudaraku, langsung ke rumah kami, pastori waktu itu, dan dia bawa amplop. Orang Surabaya bilang ujuk-ujuk, tiba-tiba datang terus kasih amplop ke saya. Loh saya kan mesti tanya ini untuk apa gitu kan. Walaupun saya berharap itu juga begitulah ya artinya ya. Tapi kan saya mesti tahu ini untuk gereja atau apa gitu kan. Loh apa Ci? Ini apa Ci? Jadi saya enggak ini berkat buat Pak Roni. Loh kok gini sih Ci ya gitu ya. Saudara jadi hamba Tuhan harus pura-pura jual mahal loh saudara ya. Jadi jangan tolong saya perhatikan saudara kalau ada berkat data saudara. Oh terima kasih langsung saudara ketahuan ya kerakusannya nanti ya. Mesti gini. Aduh kok repot-repot. Nah itu perlu saudara ya. Ada seperti itu sih. Nah David ini kan saya bilang aduh gak usah repot-repot Ci. Gak usah. David masih kecil. Dia suka gini waktu kecil. Terima papa. Saudara apa yang saya lakukan saudaraku. Saya turuti perkataan David saudara ya. Kamu sini dulu. Nah saya memuji menyembah bersama istri saya. Dan dia masih bayi. Dia lihat terus. Dan kemudian yang saya senang adalah David akhirnya menjadi seorang pemazmur. Bahkan dia bikin lagu-lagu saudaraku. Yang ya. Kamu sharing sendiri deh. Ayo coba kamu share. Hah? Oh gitu. Jangan sekarang disimpan dulu. Oh ya sudah. Lalu kedua. Maksudnya gini. Puji-pujian itu bicara apa Pak? Love encounter. Ajari generasi ketemu Tuhan dalam kasihnya. Amin. Tapi yang kedua, sudah dikatakan di sini apa? Kekuatannya. Jadi ajari anak-anakmu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu hebat. Tuhan yang kamu sembah itu dahsyat. Tuhan yang kamu sembah itu kekuatannya tiada bandingannya. Saudara mesti belajar untuk terus konsisten mengajari anak-anak yang seperti ini. Tentang kekuatannya. Ini istilahnya namanya power encounter. Diajari anak-anak ketemu dengan kekuatannya Tuhan. Maksudnya apa? Ajarin anak-anak mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Dan yang ketiga, ini dia. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya istilahkan ini apa? Miracle encounter. Ajari anak-anak saudara perjumpaan dengan mujizat. Sebab Ibrani 13 ayat 8 berkata, sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat bagi setiap kita. Jadi kalau anak-anak dulu kita punya masalah-masalah, saya selalu bilang gini, David, saya suka bilang sama dia, hadapi tantangan. Ya, ketemu apa saja, dari kecil mereka saya ajari, hadapi tantangan. Satu kali dia pulang sekolah. Dia lapor saya, Pak, kakak kelasku bully dia. Saya bilang gini, Papa bilang apa sama kamu? Hadapi tantangan. Dia sekolah, sudah balik ke sekolah. Besoknya papanya anak itu datang cari saya. Sudah ngerti maksud saya ya. Lalu dia dapat berkat Tuhan. Dapat beasiswa kuliah ke Seattle, ke UW. University of Washington. Dia ambil jurusan biochemistry. Itu rumit kan saudara. Banyak kimia apa semua mumet kan saudara. Satu kali dia lapor sama saya. Pakai BlackBerry waktu itu kan. Papa ternyata sulit. Biochem sulit. Padahal dia pilih sendiri. Saudara tahu saya jawab coba satu gini. David hadapi tantangan. Titik.
Ini dia. Nah, satu kali saya cerita lagi ya. Saya dipindahkan Pak Arifin ditugaskan dari Mataram pergi ke Malang untuk merintis sebuah gereja baru lagi. Dan kami mulai dari 10 orang. Komsel. Waktu saya tinggalkan Mataram, jemaat yang terdaftar ada 700 jiwa. Kala itu saudaraku, Mataram penduduknya cuma 300 ribu. Jadi kalau jemaat 700 itu ya sudah lumayan sekali. Dan Mataram disebut, Pulau Lombok disebut Pulau 1000 Masjid. Kami sudah dapat fasilitas gedung yang bagus, punya klinik, punya wisma diakonia, punya kompleks perumahan yang total hari ini bisa sampai 2,75 hektar. Kompleksnya punya sekolah saudaraku ya, sampai dari playgroup sampai SMA. Lalu saya diminta Pak Arifin tinggalkan semuanya itu, mulai sesuatu yang baru di Kota Malang. Entah apa saudaraku, saya tahu ini ujian leadership saya. Pak Arifin memindahkan kami itu, Pak Arifin tidak tanya apa-apa tentang apa, rumah atau apa, biayanya apa. Tolong sayang kamu bantu saya ke sini sebentar. Kenapa? Sini dong, sini nah. Enggak, kamu di sebelahku sini. Sini. Dia soalnya flu saudaraku ya. Coba aku perlu dari sisi wanita yang bersaksi kan beda kan. Ayo cepet sini. Dia ini ungu 6 Pak ya, beda dengan saya. Saya ini kan kuning 6. Orang kuning itu ngomong dulu baru mikir. Kalau ungu itu mikir dulu baru ngomong. Makanya ketika saya panggil mendadak gini dia langsung kaget saudaranya. Tapi gak apa-apa, kamu kesini sayang. Sebentar. Sini hanya. Ceritakan gimana waktu kita di Malang. Kita Pak Arifin tuh sepertinya diam. Enggak menanyakan kamu cari rumahnya gimana. Biaya rumah gimana. Enggak saudara. Apa yang terjadi situ? Nah ingat kan? Nah enggak perlu persiapan kalau ini. Terus. Baru mendarat soalnya. Baru nyampe. No, bukan baru dari Puri. Waktu kami mau pindah ke Jakarta Pak Arifin. Bukan Jakarta. Iya, tunggu sebentar. Oh ya. Jadi waktu kami mau pindah ke Jakarta, kami melihat betapa, jadi supaya seimbang, jangan berpikir bahwa bapak kita itu tidak care sama anak-anaknya. Saya mau ceritakan bahwa bapak itu sangat care. Bahwa kami mau pindah ke Jakarta pun rumah, beliau berusaha, akhirnya ada orang yang meminjamin kami. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang lagi. Sekolah pun juga ada lewat Bu Juli, juga Bu Juli sampaikan ke Pak Arifin. Jadi beliau tuh sangat care, baik rumah, baik sekolah anak-anak. Cuman saya percaya untuk kasus di Malang itu, Tuhan itu izinkan ujian kepemimpinan, ujian ketulusan hati, motivasi buat kami semua. Bahkan itu rumah, sewa rumah, kami nggak ada perintisan kan awal-awal. Perintisan kan nggak ada uang saudara. Ya. Gereja nggak ada uang, akhirnya pakai tabungan kami pribadi, di mana 2 tahun waktu itu per tahunnya 20 juta, jadi 40 juta, di mana kami sudah pakai bayar kontrak rumah tersebut, jadi nggak ada perabotan sama sekali. Jadi apakah yang kami, mungkin beberapa Bapak Ibu juga udah pernah dengar, karena kami juga pernah menceritakan, kami akhirnya nggak bisa beli perabotan sama sekali. Termasuk itu kami pindah ke Malang bulan Juli tahun 2000. Musim dingin. Tahun 2005. Jadi kalau Malang itu bulan Juli itu berdiding istilahnya. Dingin, angin Australia. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Jadi akhirnya kami mandi air dingin, di mana setiap hari kami harus berhitung 1, 2, 3. Saya suka goda dia, saya punya cara. Jadi saya ambil dingin, saya taruh di ujung kaki dulu. Katanya orang-orang tua dulu gitu caranya. Jadi merata, terus dengkul ke bawah, lalu kemudian paha ke bawah. Nah jadi proses pengalihan adaptasinya berlangsung, baru saya saya mandi selesai. Nah dia di ujung saudaraku gini. Lalu saya mulai goda, ayo giliran kamu ya. Jadi seringkali dia ada teriakan-teriakan kemesraan di kamar mandi. Gara-gara saya mau sirami dia dengan air. So sweet. Ya beberapa, memang tidak ada perabotan, tempat tidur pun kami tidur di matras ini. Dan tidak tahu tuh matras dari apa, saya nggak akan lupa sampai sekarang. Itu
itu bukannya atos Bapak Ibu, tapi watos gitu benar-benar bahasa Jawanya. Dan itu lebarnya cuma hanya 120, kami berdua tidur di situ selama hampir 3 minggu. Nggak ada lemari pakaian, kami harus gelar pakai koran, kami taruh pakaian di situ. Nah, koran Jawa Pos taruh di lantai dan pakaian kami taruh di situ karena nggak bisa beli lemari. Uangnya semua habis buat beli, buat sewa rumah. Nah, disitulah anak-anak tuh sempat mempertanyakan, ngapain sih kita harus pindah ke sini? Sedangkan di Lombok kita juga udah punya rumah, kita ada fasilitas. Sampai akhirnya Pak Roni bilang kepada anak-anak, pasti ada rencana Tuhan. Ayo kita berdoa. Saya bilang gini, anak-anak dengerin ya, saya kumpulkan 3 anak kecil-kecil. Saya bilang gini, kalau papa diutus Tuhan ke kota ini, bukan berarti cuma papa yang diutus, kalian juga diutus oleh Tuhan. Gitu ya. Lalu saya bilang gini, percayalah. Nah ini, pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Nah, enggak lama kemudian. Iya, enggak lama kemudian ada orang dari Ambon. Ambon telepon gitu. Terus kemudian, jangan berpikir nanti Pak Roni duit lagi. Enggak, karena ini disuruh bersaksi ya. Ini kesaksian. Ya. Tuh. Mereka ngerti kok saya. Tenang aja lah. Bukan. Ini bicara tentang ngajarin anak-anak bagaimana pertolongan Tuhan itulah. Terus kemudian singkat cerita dia tanya nomor rekening, terus Pak Roni tanya pribadi atau gereja. Saya tanya ini untuk pribadi atau untuk gereja? Saya harus jelaskan. Dia bilang untuk pribadi, dalam hati puji Tuhan. Gitu ya. Sebelumnya dia bilang gini, Pak Roni, saya ini berapa hari ini kok ditunjukkan sama Tuhan wajahnya Bapak. Saudaraku ya. Saudara di sini ingat saya enggak? Dia ingat wajah saya saudaraku. Oh terus akhirnya dia hubungi saya itu. Terus saya bilang kami baru pindah Pak. Apa yang dibutuhkan Pak? Karena dia bilang kan apa yang Bapak butuhkan. Kami sedang menunggu berkat untuk perabotan. Puji Tuhan rupanya ini Tuhan suruh saya kirim berkat. Singkat cerita saudaraku transfer. Saya ajak istri David, Tirsa, Tevi. Ayo kemana Pak? Toko mebel. Saya suruh mereka pilih saudaraku. Dan yang paling saya nikmatin pertama kali adalah water heater Bapak Ibu. Saya lepas dari penderitaan saya hampir 3 minggu. Setiap pagi teriak-teriak karena harus mandi air dingin. Nah di situ anak-anak benar-benar melihat gimana Tuhan tuh tolong luar biasa. Iya, haleluya. Termasuk studinya dia. Dia lulus SMA dan dia dapat berkat sekolah internasional. 3 anak saya nggak boleh bayar. Waktu itu 2009 kami pindah Jakarta. 1 anak 4,5 juta per bulan. 3 anak gratis semuanya. Ongkos masuk 1 anak 45 juta. 3 anak gratis semua Pak. Dan termasuk dia. Tapi puji Tuhan walaupun digratiskan anak-anak saya tidak bikin malu. Dia lulus dengan predikat pelajar terbaik. Kepala sekolahnya orang Amerika. Dan singkat cerita saya berdoa, Tuhan David sudah selesai. What next? Tato Roh Kudus berkata ketika kita mesbah doa. Dia berkata gini, urus sekolah anakmu ke luar negeri. Urus sekolah anakmu ke luar negeri. Dalam hati saya gini, istri saya gak akan mau. Karena ini persis tahu kekuatan ekonomi kami. Saya berdoa begini, Tuhan kalau daripadamu istriku setuju. Kalau enggak pasti dia akan nggak mau. Kan kadang-kadang beti-beti ya suara Tuhan atau suara hati kita kan. Begitu amin saya bilang sama dia. Sayang kok Roh Kudus taruh di hatiku suruh urus sekolah anak-anak. Urus sekolah anakmu ke luar negeri. Tahu dia bilang begini. Sayang kalau itu dari Tuhan kita harus percaya. What? Saya bangunkan David. David bangun. Kenapa? Browsing internet. Lihat. Tuhan bilang sama papa urus kuliahmu sekolahmu ke luar negeri. Dia pinter saudara. Dia pinternya kenapa saya bilang. Dia pilih malah Amerika. Sebetulnya Timur ya luar negeri kan. Malaysia luar negeri kan. Tapi dia pilih Amerika. Itu dia. Dan saudaraku singkat cerita. Dia ada di sana dan dia lulus sampai S2. David cerita sebentar saja. Apa yang kamu alami perbuatan-perbuatan ajaib itu. Saudara masih bisa. Shalom saudara. Ya. Oke. Beberapa Bapak Ibu di sini sudah mungkin pendengar ya, apalagi Tante Julie yang udah mengikuti kisah kita dari 2009 ya. Tapi karena banyak yang baru juga dan karena gereja ini baru,
Jadi ya it's okay, saya juga mau sekedar sharing. Jadi yang tadi Papa sharing kan dari tadi puji-pujian, kekuatan dan perbuatan itu memang warisan ilahi yang beda dengan duniawi. Ya, yang tidak bisa kita rebutkan, gak bisa saling rebutan karena Tuhan tuh kasih dengan cuma-cuma dan diajarkan dari keluarga kita, dari papa mama gitu ya. Nah jadi yang khususnya tentang 3 ini in a short, puji-pujian tuh memang tadi papa bilang juga sejak awal menikah sampai tadi pagi itu memang mereka melakukan mesbah tiap pagi gitu ya. Mesbah keluarga tiap pagi. Jadi waktu sejak aku kecil tuh aku sudah melihat bahwa mesbah ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya tidak hanya untuk kebaikan rumah tangga mereka, tapi juga menghadirkan hadirat Tuhan dan juga tentunya membuat mujizat-mujizat yang tidak kita sangka-sangka ya. Jadi mulai dari kecil tuh. Nah jadi karena kita ngelihat langsung, jadi papa tuh nggak kayak ayo, nggak pernah tuh dari kecil kamu bangun, ayo doa baca Alkitab, nggak pernah ya. Karena kita udah ngeliat langsung, ya udah kita secara otomatis bangun langsung bangun mesbah berdoa gitu sama Tuhan kan. Nah, jadi waktu sekitar umur 6 tahun gitu ya, waktu SD dan waktu itu habis kerusuhan ceritanya di Lombok ya. Kemarin kita sempat sharing sama beberapa pekerja di sini di PIK. Nah jadi habis kerusuhan intinya rumah kita diungsikan, kita harus mengungsi di kantor gereja yang ukurannya paling dari sana sampai sini doang gitu ya, setengahnya gitu ya. Dan karena jemaat pada banyak yang ngungsi ke Bali, keluar kota, gereja yang attendance-nya kehadirannya menurun, otomatis juga secara keuangan juga lagi turun banget gitu kan. Dan kami juga secara finance juga mengalami penurunan secara luar biasa gitu. Dan minggu depannya itu aku ulang tahun gitu ya, aku ulang tahun ke-6 dan aku ngomong di sekolah minggu, semuanya minggu depan aku ulang tahun ya. Jadi semuanya datang, udah dapat bingkisan, dapat kue, udah pokoknya tenang aja gitu. Nah sampai guru sekolah minggunya datang ke papa, beneran ya David ulang tahun? Iya, kok kamu tahu? Iya tadi David umumnya di sekolah minggu, dia bilang gitu. Nah, padahal kita enggak punya uang untuk merayakan. Padahal mama enggak punya uang sama sekali untuk merayakan. Terus jadi gimana dong Pak gitu kan. Dari kecil papa bilang tadi hadapi tantangan. Sekarang kamu percaya kan Tuhan itu Yesus tuh hidup? Iya. Ya udah kamu sekarang mesbah berdoa, Tuhan pasti kasih jawaban gitu ya. Jadi berhari-hari doa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ketika berdoa, waktu itu hari itu ada mujizat terjadi. Jadi ketika Tuhan, doanya simpel banget sambil sujud ini, Tuhan, Apit mau ulang tahun, tolong berkati Apit dalam nama Yesus, amin. Saya panggilnya Apit gitu ya dari kecil. Nah jadi ketika ngomong amin, 15 menit kemudian ada seorang suami istri datang naik motor ke kantor. Dari Sumba. Iya. Dari Sumba. Terus datang, Pak Roni, ini saya ada amplop. Iya, jadi Pak Roni datang ya kayak gitu. Pak, ini berkat khusus buat Bapak. Loh, biasa kan harus gitu kan. Loh, kok repot-repot gitu kan. Terus dia bilang, gini aja, buat David. Waduh saudaraku, itu hari Sabtu. Hari Sabtu saudaraku, minggunya dia ulang tahun. Jadi besoknya saudaraku, dia berhasil merayakan ulang tahun. Orang Tuhan kirim orang dari Sumba. Keluarganya saudara 3 orang ini. Hebat Tuhan kita. Thank you bro. Terus maaf gak bisa lanjutin karena selalu emosional kalau ingat kebaikan Tuhan. Hah? Yang mana? Oh iya. Satu lagi cerita ya. Jadi satu kali saya harus ke Amerika dan ada yang membiayai tiket dari Rock. Karena saya melakukan pelayanan perintisan ke Amerika. Jadi Rock menyediakan saya tiket suami istri. Tapi saudara tahu, tanpa uang saku, tanpa uang akomodasi. Tiket tok. Nah, itu disiplin yang saya alami bertahun-tahun loh Chris. Aku enggak minta yang macam-macam, pokoknya ada tiket. Pak Arifin bilang berangkat. Nah, terus waktu kami lanjutin ya, lagi. Udah aman dong. Sudah aman ya, enggak emosi. Enggak emosi ya. Nah jadi intinya tahun 2013 itu tahun 2014 aku lulus ya. Tadi Papa salah ngomong yang beasiswa tuh pas S2 dan itu pun gak full. Jadi yang pas S1 ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Jadi sistem di Amerika tuh 2 tahun pertama namanya college. Dimana tuitionnya itu per 3 bulan bayarnya.
itu 3.500 ya, atau sekitar benar ya 40 sampai 45 juta gitu kan. Nah setelah 2 tahun ini kita apply ke namanya university gitu ya, dan saya puji Tuhan diterima di University of Washington yang the best university, salah satu top the best juga di US, dan itu bayarnya per 3 bulan, dan itu sekali bayar harus 10.000, benar ya Ma? 10.000, jadi 3 kali lipatnya, more or less 3 kali lipatnya gitu ya. Nah wah berat ini gitu kan. Tapi ya udahlah kan, Tuhan mendengar suara Tuhan, Papa dengar suara Tuhan langsung gitu kan. Jadi ya udah. Nah, 2012 saya masuk ke university, 2013 itu pas minggu depannya mau bayar uang sekolah, Pak, Ma udah waktunya bayar uang sekolah nih, gitu kan. Tunggu bentar ya Pit, uang di bank cuma $400. Gitu ya Ma ya? 400. Ini $400. Lah, terus gimana? Masa Ma harus pulang Indonesia? Padahal setahun lagi udah mau lulus gitu kan. David, kamu ingat dari kecil Tuhan selalu pelihara kamu. Jadi kamu harus berdoa. Ya udah. Jadi aku ada bikin lagu, nanti aku kalau boleh juga bisa nyanyiin juga. Pokoknya intinya lagunya Believe in You judulnya, selalu percaya sama Tuhan. Ketika di dalam lembah, Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Jadi waktu doa ya udah sambil bangun mesbah, sambil doa, sambil worship. Senin gak ada kabar, Selasa gak ada kabar, Rabu gak ada kabar, Kamis gak ada kabar. Nah terus lanjutin yang Papa ditelepon ke Bali itu. Saya kan akan ke Amerika, coba pegang tiket. Saya tanya isi saya, uang dolar kita berapa? Enak dia jawab, 400. Astaga, sudah bisa bayangkan masuk ke imigrasi Amerika. Beberapa pertanyaan di Amerika itu kalau imigrasi, pertama ditanya begini, how long? Berapa lama kamu mau tinggal di sini? Lalu kedua tujuanmu apa? Tapi yang ketiga gini, how much money do you bring? Mas saya bilang 400. For how long? 2 weeks. Wah pasti bahaya sudah. Dikira cari kerja kan. Lalu saudaraku tiba-tiba begini, ini menarik sekali. Saya ambil S3, kuliah doktoral di Bali. Ya bersama Pak Arifin barengan kita satu rombongan. Nah kuliahnya harus ke Bali. Tiba-tiba ada orang telepon. Pak, Bapak bisa nggak melayani tanggal sekian? Sebenarnya ada ini sekretaris seorang pengusaha. Bapak itu ulang tahun Pak, tanggal sekian. Saya bilang, oh sorry, aku di Bali tanggal itu. Pak, ini orang Jakarta ya, ulang tahunnya pun di Bali. Oh ya? Terus tapi saya bilang gini, tapi sorry. Kan biasanya orang ulang tahun itu malam kan, apalagi pengusaha Jakarta. Saya bilang, saya sore, saya udah terbang ke Amerika, saya nggak bisa. Pak, ulang tahunnya pun pagi. Aneh kan? Itu aneh saudaraku. Orang Jakarta, pengusaha Jakarta, salah satu konglomerat Jakarta ini, ajak teman-teman bisnisnya, dia booking Hotel Nusa Indah gitu. Dan saya diminta untuk khotbah di situ. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pak Arifin saya pinjam mobilnya, Harrier-nya dia itu. Pak Arifin kasih saya jas baru, blazer Mark and Spencer, baru sama sekali, ya. Jadi saya ke sana, saya layani lah. Meja itu udah penuh makanan, saudaraku. Udah penuh orang pengusaha-pengusaha yang lain di situ. Loh, saya nggak bisa khotbah lama-lama kan? Nggak bisa Pak. Mau khotbah 1 jam seperti sekarang nggak bisa. 20 menitan saya khotbah sebentar. Tak. Lalu saya selesai, saya doakan pengusaha itu, saya mohon pamit. Tahu dia berkata, sebentar Pak Roni. Saya sudah tahu itu. Dia masuk sebuah ruangan, dia keluar lagi saudaraku. Dia bawa amplop tebal. Saya ingat warna putih amplopnya. Tapi amplop hotel ya. Lalu kemudian saudaraku, pengusaha itu kasih amplop tebal itu langsung ke saku jas baru saya. Waktu dimasukkan buntu saudaraku. Saya enggak tahu bahwa kalau beli jas merek itu selalu semuanya dijahit. Belum dibuka. Saya baru tahu. Jadi waktu dia masukkan, tek, kok buntu. Terus dia masukkan lagi ke sini, tek, buntu lagi. Dia masukkan sini, buntu lagi. Tiba-tiba saya refleks bisa gini. Saya buka jas saya yang di dalam. Mungkin ini buka Pak. Oh Tuhan, polosnya pendeta kecil ini. Oh saya buka gini, ternyata dimasukkan blok. Bener yang di dalam tuh kebuka. Berarti kalau saya beli jas dari yang merek Mark and Spencer, pasti sama ya. Lalu saya jemput istri saya, kita ketemu di airport. Saya kasihkan uang amplop itu saudaraku ke dia. Saya suka sekali. Waktu dia buka dia ngomong gini, wow. Wow itu singkatan wave of worship. Gelombang penyembahan. Lalu kemudian dia hitung,
Saya sambil setir mobil, dia bilang, dia hitung. Karena dia tarik begini, lembaran $100 Amerika. Dan dia hitung. Saudara, ribuan dolar Amerika. Langsung saya check in, terbang ke Amerika, mendarat di Amerika. Ditanya sama petugasnya, how much money do you bring? Bukan sombong ya, saya sebut angka bilangan. Lalu kemudian saudaraku, singkat cerita, uang kuliahnya bisa dibayar. Pas sesuai deadline-nya. Oke. Jadi ya, kamu nyanyi lagu yang waktu dia kesesakan nggak bisa bayar uang kuliah itu. ada liriknya sis. Kita bisa nyanyi bareng ya. Mungkin Bapak Ibu juga lagi mengalami di lembah. Percayalah bahwa Tuhan kita Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. When the storm arrives and it seems no hope, I hold on to what is true. Jesus Christ is His name. Pemusik boleh kembali. Is His name. When my faith is shaken and my soul is trembling, Ketika imanku I tergoncang, hold on to what jiwaku is pun true. tergoncang. Jesus Kami panggil Christ satu nama, is His name. nama Yesus. Is His name. I sing to God who's faithful. I sing, though I'm in the valley, I sing, and I believe in you. As I sing to God who's faithful, I sing, though I'm in the valley, I sing, and I believe in you. Believe in you. Believe in you. Believe in you. Yeah. Supaya saudara tahu bahwa saya sudah mau selesai, kita bagi berdiri saja. Supaya saya tidak bisa lama-lama. Setelah itu apa yang kita berikan pada anak-anak kita? Love encounter, power encounter, miracle encounter. Tapi yang berikutnya adalah kebenaran firman. Ajari firman sejak kecil. The more you know the word of God, the more you can teach your children. Ajari firman. Tolong tetap disajikan. Next lagi. Teladan yang paling hebat kita bisa tiru adalah Yesus, Bapa Sorgawi kepada Yesus Kristus. Lihat ini. Apa yang dilakukan Bapa kepada sang putra? Tolong para suami, angkat tangan kanan saudara yang merasa laki-laki yang nanti kepingin menikah. Ini pesan khusus buat Anda. Oke, turunkan tangan saudara. Dan pertama, waktu Yesus dibaptis, ini yang penting. Bapa hadir di situ. Sampai dia berkata, "This is my beloved son, in whom well I'm pleased." Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bapak-bapak dengar ya. Hadirlah di saat-saat penting dalam hidup anak-anakmu. Waktu dia terima raport, hadir. Waktu dia pertunjukan di kelas, hadirlah. Waktu hal penting, hadir buat anak-anakmu. Presence is very important for your children. Katakan bersama saya, presence
hadir. Ingat ya Titi. Jangan karena bisnis saudara lalu saudara menyepelekan itu. Penting hadir momen-momen itu. Bapak hadir ketika Yesus dibaptis. Next. Ya, kehadiran Bapak di saat seperti itu akan membangkitkan semangat dan rasa percaya diri buat putra-putri kita. Memberi pengaruh yang kuat bagi mereka menemukan identitasnya. Ya, next lagi. Apa yang dilakukan Bapak? Next, memberi hadiah. Sekarang present. Kalau tadi presence, sekarang present. Hadiah. Hadiahnya apa? Roh Kudus diberikan. Tapi perhatikan ya, jangan saudara memberi hadiah hanya karena saudara merasa telah gagal memberi waktu kepada anak-anak saudara. Ada banyak bapak-bapak, aduh karena gak ada waktu akhirnya diganti dengan hadiah-hadiah. Tidak, presence dulu, hadiranmu itu lebih dulu. Baru saudara beri hadiah, tidak harus mahal ya. Karena anak-anak akan mengerti tentang kekuatan pemberian dan anak-anak akan ditularkan semangat memberi kepada orang lain. Next lagi. Baru kemudian, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada pujian. Bapak-bapak, puji anak-anak saudara. Puji di depan banyak orang, tapi tegur empat mata saja. Jangan tegur dia di depan banyak orang, dia akan terluka. Tapi puji dia di banyak orang. Haleluya. Saya sudah selesai. Kita berdoa sekarang. Kalau ada kata-kata kutuk pernah saudara lemparkan. Orang tua sekarang, suami istri, berdoa. Kita hancurkan semua kutuk-kutuk itu. Batalkan, gagalkan semua perkataan negatif. Saudara pernah nyumpahi anak-anak saudara di masa kecil. Nyanyi lagu tadi, I sing. I sing to God who's faithful. I sing, though I'm in the valley. I sing, and I believe in you. Nyanyi lagi. God who's faithful, I sing, though I'm in the valley, I sing, and I believe in you. Believe in you. Bersama orang tua di sini kami berdoa Tuhan. Menggagalkan dan mencabut setiap perkataan kutuk yang pernah mereka berikan, lemparkan kepada anak-anak. Demi nama Tuhan Yesus. Saudara ucapkan kutuk apa yang pernah saudara katakan kepada anak-anak saudara. Bodohlah atau apapun perkataan negatif. Katakan dalam nama Yesus kami patahkan semua. Kami cabut, kami batalkan semuanya. Kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Dan sekarang kami bersepakat. Kutuk diganti menjadi berkat. Demi nama Yesus. Kalau ada anak saudara hadir di sini. Releasing the blessing. Tumpangi tangan anak-anakmu. Kalaupun dia tidak ada di sini. Angkat tangan dan ucapkan berkat buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Iralaba shandaralaba. Oh haleluya. Tumpangi tangan. Berkati anak-anak saudara, berkati masa depannya, berkati jodohnya, berkati, yes, biar dia melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan, sampai pada destiny tujuan yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu.